Hai guys, perkenalkan nama saya Valencia Firin Kebintian dengan NIM 2414-2011101 Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan semester 1 kelas A4. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan berdasarkan teori Madeline Leininger dengan judul materi Transkultural Nursing. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ketuntasan dalam mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Julita Legi, SCAP, MCAP. Baiklah, kita masuk dalam biografi Madeline Leininger. Madeline M. Leininger lahir di Sutton, Nebraska. Dia menempuh pendidikan diploma pada tahun 1948 di St. Anthony Hospital School of Nursing di daerah Denver. Dia juga mengabdi di organisasi Janet Nurse Corps sambil mengajar pendidikan dasar keperawatannya. Pada tahun 1950, ia meraih gelar sarjana dalam bidang ilmu biologi dari Benedictine College di Kansas. Setelah menyelesaikan studi keperawatannya di Keystone University, Oklahoma, dia menempuh pendidikan magister dalam bidang keperawatan jiwa di Catholic University, Washington DC, Amerika. Dia merupakan perawat pertama yang mempelajari ilmu antropologi pada tingkat doktoral diraih di University of Washington, dan pada tahun terakhir dia tinggal di Omaha, Nebraska. Termasuk dalam teori Madeline Leininger, Cultural Diversity and Universality. Garis besar, teori Leininger adalah tentang cultural care diversity dan universality, atau yang kini lebih dikenal dengan transcultural nursing. Awalnya, Leininger memfokuskan pada pentingnya sifat caring dalam keperawatan, namun kemudian dia menemukan teori cultural diversity dan universality yang semula disadarinya dari kebutuhan khusus anak karena disadari latar belakang budaya yang berbeda. Transcultural nursing merupakan subbidang dari praktik keperawatan yang telah diadakan penelitiannya, berfokus pada nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan pelayanan kesehatan berbasis budaya. Bahasan yang khusus dalam teori Leininger antara lain adalah: yang pertama, kultural. Kultur, apa yang dipelajari, yang disebarkan, dan nilai yang diwariskan, kepercayaan, norma cara hidup dari kelompok tertentu yang mengarahkan anggotanya untuk berpikir, membuat keputusan, serta motif tindakan yang diambil. Yang kedua, kultur, suatu pembelajaran yang bersifat objektif dan subjektif yang berkaitan dengan nilai yang diwariskan, kepercayaan, dan motif cara hidup yang membantu, memfasilitasi atau memampukan individu atau kelompok untuk mempertahankan kesejahteraannya, memperbaiki kondisi kesehatan, menangani penyakit, cacat, atau kematian. Yang ketiga, diversity, keanekaragam dan perbedaan persepsi, budaya, pengetahuan, dan adat kesehatan, serta asuhan keperawatan. Yang keempat, universality, kesamaan dalam hal persepsi budaya, pengetahuan, praktik terkait konsep sehat dan asuhan keperawatan. Yang kelima, worldview, seorang memandang dunianya. Yang keenam, ethnohistory, fakta, peristiwa, kejadian, dan pengalaman individu, kelompok, atau budaya lembaga, terutama sekelompok orang yang menjalankan hidup manusia dalam sebuah sunrise model dikembangkan untuk memvisualisasikan dimensi tentang pemahaman perawat mengenai budaya yang berbeda-beda. Kita masuk dalam tujuan teori Madeline Leininger. Tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humanis sehingga tercipta praktik keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan universal. Leininger dalam Ferry Effendi dan Makluni 2009, dalam hal ini kebudayaan yang spesifik merupakan kebudayaan yang hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Misalnya kebudayaan suku anak dalam, suku Batak, suku Minang, sedangkan kebudayaan yang universal adalah kebudayaan
yang umumnya dipegang oleh masyarakat secara luas. Misalnya, kebiasaan mencuci tangan sebelum makan merupakan perilaku yang baik untuk meminimalisir tubuh terkontaminasi oleh mikroorganisme ketika makan. Dengan mengetahui budaya spesifik dan budaya universal yang dipegang oleh klien, maka praktik keperawatan dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya kita masuk dalam kelebihan teori Manelini-Langer. Yang pertama merupakan perspektif teori yang bersifat unik dan kompleks karena tidak baku memandang proses keperawatan, bahwa kebudayaan klien juga sangat patut diperhatikan dalam memberikan asuhan. Yang kedua, mengaplikasikan memaksimalkan teori keperawatan lain seperti Orem, Virginia Henderson, dan Neumann. Yang ketiga, teori transkultural ini dapat mengarah perawat untuk membantu klien dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kualitas kesehatannya. Yang keempat, mengatasi berbagai permasalahan hambatan budaya yang sering ditemukan saat melakukan asuhan keperawatan. Kita masuk dalam penerapan teori Manelini-Langer dalam keperawatan. Yang pertama, riset. Teori Langer telah diuji cobakan menggunakan metode penelitian dalam berbagai budaya. Pada tahun 1995, lebih dari 100 budaya telah dipelajari. Selain itu, juga digunakan untuk menguji teori endorsing transkultural nursing ini. Merupakan satu-satunya teori yang besar membahas secara spesifik tentang pentingnya mengenali budaya pasien untuk memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Garis besar teori Langer adalah tentang cultural care, divisi dan universality atau yang lebih dikenal dengan transcultural nursing, berfokus pada nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan pelayanan kesehatan berbasis budaya. Serta di dalam teorinya membahas khusus core care dan diversity, universality, worldview, universal story. Tujuan penggunaan keperawatan transkultural adalah mengembangkan sains dan pohon keilmuan yang humanis sehingga tercipta praktik keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan universal. Dalam bidang riset, teori Langer telah diuji cobakan menggunakan metode penelitian dalam berbagai budaya, di mana hasil penemuan ini berguna bagi masyarakat dan para staf profesional untuk mengembangkan teori transkultural nursing.